Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Saputra, NPM 24783016, kelas TRPL 3A. Kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang IP address dan subnetting, dan juga praktek di Cisco pada mata kuliah jaringan komputer. Pertama, apa itu IP address? IP address itu alamat unik yang digunakan setiap perangkat agar bisa berkomunikasi di sebuah jaringan. Ibaratnya seperti alamat rumah, tapi ini untuk komputer. Contoh IP address yang paling sering digunakan tuh formatnya IPv4 seperti 192.168.1.10. IP ini terdiri dari 4 bagian atau oktet dengan nilai dari 0 sampai 255. Selanjutnya itu network ID dan host ID. Di sebuah IP address itu ada dua bagian utama. Yang pertama itu network ID yang merupakan alamat jaringannya. Yang kedua itu host ID yang menunjukkan alamat perangkat di dalam jaringan tersebut. Contohnya IP 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.295.0. Tiga oktet pertama itu adalah network ID-nya, yaitu 192.168.1, dan angka terakhirnya itu 10, itu disebut host ID. Lalu kenapa butuh subnetting? Subnetting itu dibutuhin biar jaringan lebih terstruktur, lebih aman, dan tidak boros IP. Dengan subnetting, kita bisa membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, sekarang kita langsung saja prakteknya. Sebelumnya saya sudah sedikit menjelaskan apa itu IP address, subnetting, dan network serta yang lainnya. Di sini kita akan melakukan praktek untuk yang satu blok subnetting dengan menggunakan switch. Langsung saja, pertama kita pilih end device, PC. Kita masukkan beberapa, misal 5. Kita menggunakan switch, kita pilih yang network device, pilih yang switch yang 2960. Nah, dan kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kita gunakan kabel otomatisannya yang ini supaya mudah. Hubungkan ke 5 PC. Nah, setelah itu kita atur IP configuration-nya di desktop. Misal kita ini menggunakan yang 10.10.10 1. Setelah itu kita pakai yang 255. Di PC 1 juga. Hasil perhitungan dari mencari range-nya itu.
video yang di bagian di Classroom. Sedikit kesalahan, kurang angka. Nah, ini sudah terhubung. Kita cek menggunakan surat ini dari PC 1 ke PC 2. Sukses. Coba lagi. PC 1 ke PC 2, setelah itu PC 2 ke PC 3. Sukses. Setelah itu PC 3 ke PC 4. Dan sukses. Nah, ini misal masih dalam satu blok subnet. Misal kita ganti di sini jadi 40 supaya beda blok subnet, yang harusnya menggunakan router jika ingin menghubungkan PC yang berbeda blok subnet. Nah, kita coba kirim surat dari sini ke PC 3. In progress failed. Kita coba lagi. Nah, gagal. Nah, karena switch ini khusus untuk menghubungkan PC yang masih satu blok subnet. Maka dari itu kita coba ubah kembali jadi yang tadi itu 5. Kita coba kirim surat lagi dan berhasil. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke praktek yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat PC yang dengan blok subnet yang kedua, sesuai dengan video tutorial yang di-share dari Classroom, yang dimulai dari angka 33 hingga 60 hingga 50-an. Kita taruh switch di sebelah sini yang 2960, lalu kita tambahkan PC 3 saja. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel yang otomatis saja. Nah, setelah itu kita atur IP konfigurasi IP-nya 10 mulai dari 33 255 255 224. Ini juga diatur 10 34. Ini 255.
coba ping, kita analisa nya supaya jelas. Dari sini berhasil. Kita coba lagi ke sini, berhasil. Coba lagi ke sini dan berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktek dengan menggunakan router supaya PC yang ada di ruangan ini atau blok subnet 1 bisa terhubung di PC ruangan 2 atau blok subnet yang kedua. Oke, di sini kita akan mempraktekkan cara menghubungkan antara switch 1 dengan switch yang kedua ini dengan menggunakan router. Pertama kita pilih network device, router, kita pakai yang paling terakhir. Lalu setelah itu kita hubungkan antara menggunakan kabel otomatis antara switch 0 dengan router dan switch 1 dengan router. Nah, sebenarnya ini nama kabelnya ini ada nama-namanya supaya lebih mudah saat mengkonfigurasinya. Itu bisa dimunculkan dengan cara di view, di option, preference, nah yang ini always show port label in logical workspace, supaya nama pada kabel itu muncul. Nah, ini dia. Dan seperti ini kita akan lebih mudah. Nah, pertama-tama itu kita harus konfigurasi terlebih dahulu nih router di FH00 dan FH01. Kita klik routernya di config. Nah, device Ethernet 1 ini IP-nya 10 misal kita gunakan 30. Setelah itu subnet mesnya 255.254. Nah, karena di FH01 itu subnet mesnya sama, maka saya akan copy saja supaya lebih cepat. Nah, jika sudah seperti ini itu sudah terkonfigurasi routernya ini. Setelah itu kita lanjut ke fase Ethernet 01. Sama, kita masukkan 10. Nah, untuk terakhirnya misal kita 62. Ini sudah terkonfigurasi. Nah, sudah. Nah, sebelum dan jangan lupa di bagian sini kita on checklist on supaya kabelnya ini bisa aktif. Nah, sudah hijau seperti ini supaya bisa melakukan ping. Dan jangan lupa juga di kabel yang satunya kita centang on-nya ini, dan sudah hijau supaya bisa melakukan ping. Setelah itu kita konfigurasi di setiap PC yang ada di router 0 dan router 1. Kita salin saja ini addressnya ini. Nah, di bagian sini ini juga.
sini. Nah, jika sudah, ini kita tutup terlebih dahulu. Nah, jika sudah, ini kita coba ping dari sini ke sini, dan biasanya yang pertama itu akan gagal. Jangan khawatir, karena di percobaan pertama itu selalu gagal. Kita coba lagi dan sukses. Dan router pertama ini dengan yang kedua ini bisa sudah tersambung PC-nya. Coba lagi dari sini ke sini. Blok subnetnya pertama dan kedua ini sudah terhubung dengan router ini. Nah, kita coba lagi. Nah, berhasil. Oke, mungkin itu saja praktik dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.